Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah Fisika Dasar bersama saya Roni Haryanto. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang usaha dan energi. Untuk itu, simaklah penjelasan materi berikut. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, mari simak penjelasan tentang fisika terlebih dahulu. Menurut ahli fisika bernama Douglas Christian Giancoli, physics is the most basic of the science. It is concerned with the fundamental of behavior of nature, the force and laws of motion, the structure of matter, and the nature of energy. Begitu juga menurut Paul George Hewitt, physics is the study of the rules of the nature. It describes how everything in the physical world behaves, from motion and energy to electricity and light. Dari pernyataan kedua ahli fisika tersebut, dapat kita ketahui bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari basic atau kebiasaan dari alam, yang membahas mengenai hukum-hukum gerak, kelistrikan, gejala tentang bunyi listrik ataupun cahaya. Jadi, fisika jangan pernah kita pahami sebagai ilmu tentang rumus atau ilmu tentang matematis saja, tapi fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian alam. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa fisika dapat direpresentasikan dalam berbagai macam bentuk representasi. Ada representasi berbentuk verbal berupa penjelasan, ada juga representasi berbentuk matematis, grafis, logika, dan ilustrasi. Maka dari itu, saya kasih contoh agar bisa memahami konsep usaha dan energi melalui sebuah ilustrasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini kita memiliki 3 buah benda dengan massa berbeda. Ada massa kecil, sedang, dan besar. Dan kemudian di bawah benda tersebut ada air yang kita simbolkan dengan partikel-partikel air berwarna biru. Kemudian ketinggian ketiga benda ini adalah sama dari permukaan air. Coba kita jatuhkan ketiga benda tersebut ke dalam air. Yang terjadi adalah tercipta percikan air yang berbeda ketinggian dan dapat kita tuliskan di dalam tabel seperti berikut. Dengan massa yang kecil, percikan air juga rendah, dan sedangkan massa yang sedang menghasilkan percikan air yang sedang, dan massa yang besar menghasilkan percikan air yang tinggi. Kemudian kita rubah variabel yang kita jatuhkan ke dalam air. Massa benda kita buat sama, namun ketinggian kita buat berbeda. Dengan ketinggian H1, H2, dan H3, kita jatuhkan ketiga bola yang bermassa sama tersebut ke dalam air. Dan dapat kita tuliskan di dalam tabel sebagai berikut. Dengan ketinggian benda yang rendah menghasilkan percikan air yang rendah, dengan ketinggian benda yang sedang menghasilkan percikan air yang sedang, dan percikan tinggi dihasilkan oleh benda yang paling tinggi dijatuhkan dari atas air. Dari kedua ilustrasi berikut dapat kita simpulkan atau tuliskan bahwa energi yang dihasilkan dari benda yang dijatuhkan dari titik ketinggian tertentu sebagai berikut. Semakin besar massa, semakin besar pula energinya, atau kita tuliskan E berbanding lurus dengan M. Begitu juga dengan ketinggian atau H. E berbanding lurus dengan H. Kemudian kita gabung persamaan tersebut menjadi E berbanding lurus dengan M dikalikan H. Kedua kejadian tadi itu sangat dipengaruhi oleh gaya konservatif. Karena kenapa? Untuk merubah kesebandingan menjadi sama dengan, kita butuh namanya konstanta atau ketetapan yang terjadi di dalam kejadian tersebut. Sedangkan kejadian tersebut dipengaruhi oleh gaya konservatif, yakni gravitasi. Sehingga kita dapat persamaan E sama dengan M dikali G dikali H, di mana G adalah konstanta gravitasi. Begitulah harapan kita sebagai seorang pengajar menjelaskan ilmu tentang fisika. Tidak tiba-tiba muncul rumus, tapi kita sajikan juga dalam bentuk kejadian. Untuk itu silahkan diskusikan mengenai konsep usaha, gaya konservatif, energi kinetik, hubungan usaha dan energi bersama rekan kelompok Anda, kemudian sajikan dalam berbagai macam bentuk representasi.